Perkenalkan, nama saya Yuke Yuliana Lairatu, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3 kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya dari mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya yang ada di daerah saya, yaitu tentang tarian Pedoa yang berasal dari daerah Sabung. Dan di sini juga saya akan menjelaskan nilai agama yang terkandung dalam tarian tersebut. Berikut adalah pemaparan materi dari saya. Nah, sebelum masuk pada saya menjelaskan materi tentang tarian Pedoa, saya sudah menyuguhkan video tarian Pedoa yang berasal dari Saburejo. Jadi teman-teman sudah bisa melihat bagaimana tarian tersebut dinyanyikan dan bagaimana sentakan atau suara dari tarian Pedoa tersebut. Jadi di sini tidak hanya video yang saya tampilkan, tetapi ada juga beberapa gambar contoh dari tarian-tarian Pedoa. Jadi teman-teman bisa tidak hanya melihat video, teman-teman juga bisa melihat gambar
yang sudah saya paparkan pada video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tarian Pedoa. Tarian Pedoa ini berasal dari Sabu, Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang daerah saya. Sabu adalah salah satu suku sekaligus sebuah daerah otonom yang terbentuk pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tanggal 26 November 2008 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dinamakan dengan Kabupaten Saburai Jua. Suku ini kaya akan sumber daya dan budaya yang unik serta tarian-tarian daerah yang banyak. Ada beberapa tarian daerah yang besar yang sering digunakan dalam upacara-upacara adat, yaitu tarian Ledo dan tarian Pedoa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tarian Pedoa. Pedoa adalah tarian yang diwariskan oleh leluhur orang Sabu sejak dahulu kala. Nah, tarian ini diadakan setiap musim tanam, setiap pada bulan April sampai dengan bulan Mei, pada hari dan bulan yang ditetapkan secara adat dengan tujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada para leluhur karena sudah memberikan hujan dan kesuburan kepada masyarakat agar bisa bercocok tanam. Nah, di samping itu, tarian ini pula diadakan dengan tujuan untuk mempertemukan para muda-mudi untuk mendapatkan pasangan hidup mereka. Berikut gambaran tentang tarian Pedoa dari suku Sabu. Tarian Pedoa merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari ritual adat lainnya, seperti Bangaliu dan Hole. Tarian ini biasanya dilakukan pada malam hari sebelum dilakukan kegiatan Bui Ihi di besok harinya. Seperti pada umumnya, kegiatan Pedoa diawali dengan ritual-ritual adat atau pesugihan suguhan sirip pinang dan kelapa wangi yang di dalamnya itu ada kenana, kalau orang Sabu bilang itu pinang, kelela itu sirih, dan nyiwau wengi. Di atas batu persembahan atau wawadu, batu persembahan atau dalam bahasa Sabunya wawadu. Sesudah acara pendahuluan ini, lalu monepejo atau toko yang dituakan dan dianggap mengerti tata cara mulainya melakukan koordinasi dengan para peserta yang hadir dan sudah siap dengan ketupat yang dibuat dari daun lontar, serta berisikan kacang hijau untuk diikat di kaki. Dalam syair yang dilantungkan oleh Monepejo berisi puja dan puji kepada Sang Pencipta alam semesta dan para leluhur yang telah memberikan kesuburan, kemakmuran serta kelimpahan sehingga mereka telah panen hasil tanamannya baik kacang hijau maupun jagung atau padi. Pandangan masyarakat Sabu sendiri terhadap Pedoa adalah merupakan suatu ajang kebahagiaan terutama kepada kaum muda-mudi yang dibolehkan untuk saling bergandengan tangan satu sama lain atau dalam bahasa Sabu pegai dengan cara masing-masing. Sedangkan manfaat bagi orang tua, acara ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk menjajakan hasil kebun atau hasil panen mereka. Selain itu, juga bagi orang tua, kegiatan Pedoa ini juga dijadikan sebagai arena hiburan dan pelepas lelah setelah mereka mengerjakan
berbagai aktivitasnya. Kegiatan pedoa ini biasanya berlangsung selama 7 hari. Dan sesudah acara hole dilaksanakan oleh tokoh adat lokasi tempat pedoa, itu disiram dengan air gula sabu. Disiram dengan air gula sebagai pertanda bahwa kegiatan pedoa telah berakhir. Nah, dalam kegiatan pedoa itu sendiri, yang pertama jumlah peserta. Jumlah peserta dalam pedoa itu minimal 10 orang. Bisa juga kurang dari 10 orang. Harus lebih dari 3, tapi pertunjukannya kurang menarik nantinya. Hingga jumlah yang tidak terbatas, bahkan bisa ribuan orang. Pemimpin tarian ini dipimpin oleh seorang pawang atau yang biasa disebut dengan mone pejo doa, yang terus bernyanyi dalam bahasa Sabu sepanjang pertunjukan. Nah, posisi berdirinya itu sambil menari di tengah lingkaran para peserta. Karakteristik lagu yang dinyanyikan oleh mone pejo tidak sembarang lagu, tetapi merupakan silsilah dari keturunan-keturunan tertentu yang dirangkai dengan kata penghubung menjadi sebuah lagu yang penuh arti tersendiri. Oleh sebab itu, tidak semua orang bisa melakukan ini, hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi mone pejo doa. Dalam pertunjukannya, biasanya diawali dengan para penari berbaris dengan 2 barisan dan berjalan menuju ke arena dengan dipimpin oleh seorang yang membacakan syair. Saat menuju ke arena, penari berjalan dengan gerakan tangan yang khas, serta kaki yang menghentak dan seakan diseret agar wadah di kakinya menghasilkan suara. Setelah sampai di arena, mereka kemudian membentuk formasi satu lingkaran. Kemudian dilanjutkan dengan tangan saling berpegangan di belakang badan penari lainnya dan menari dengan gerakan maju mundur secara bersama-sama. Selain itu, penari juga melakukan gerakan hentakan kaki agar suara wadah tetap berbunyi. Suara wadah itu yang dimana ketupat yang kita ikat di kaki, yang di dalamnya bisa diisi kacang hijau, kacang tanah. Setelah itu cara berpegangan tangan dengan mereka diubah menjadi renggang sehingga menghasilkan lingkaran yang lebih besar. Nah, dalam babak ini penari sambil menghentakkan kaki, mereka juga ikut menyanyikan syair yang dipimpin oleh pembawa penyair atau di pembawa lagu. Nah, setelah selesai, kemudian penari keluar arena dengan formasi dan gerakan yang sama seperti saat masuk tadi. Pertunjukan tarian pedoa ini secara umum hanya diiringi nyanyian syair dari seorang pembawa penyair saja. Selain itu, untuk suara musiknya berasal dari suara wadah di kaki para penari saja. Namun ada juga yang menambahkan alat musik tradisional seperti gong dan tambur untuk mengiringi tarian tersebut sebagai variasi agar pertunjukan tersebut terlihat lebih menarik. Nah, ketika tampil atau pentas, para penari menggunakan pakaian adat. Untuk penari wanita biasanya menggunakan kain khas yang disebut ei, yang diikat sebatas dada dan menutup kaki. Untuk rambut biasanya dikonde gaya khas orang Sabu. Selain penari wanita juga dilengkapi dengan aksesoris seperti gelang, anting, kalung, dan ikat pinggang yang berwarna perak. Kemudian sedangkan untuk penari pria biasanya menggunakan kain khas yang disebut huri yang diikat di perut dan menutup hingga lutut. Pada
tubuh bagian atas biasanya menggunakan kain itu juga, namun di saat dibuat selempang. Terus sedangkan bagian kepala biasanya pria menggunakan dastar yang disebut wila hipora. Para penari baik pria maupun wanita juga menggunakan wadah berisi yang tadi saya bilang kacang hijau yang dipasangkan dan diikat di kaki mereka. Nah, untuk busana yang dipakai oleh para peserta biasanya pakaian adat Sabu dan pakaian adat suku yang terbuat dari benang yang dihasilkan melalui tenun ikat yang diikat oleh para pengrajin dengan motifnya yang beraneka ragam. Terus posisi peserta bersampingan dan saling merangkul. Tangan kanan seorang peserta memegang bahu kiri peserta lain yang di sebelah kanannya dan seterusnya hingga membentuk sebuah lingkaran mengelilingi pawang atau monepejo. Yang berikut gerakan. Pada para peserta dan monepejo melakukan gerakan dengan menghentakkan kaki di lantai atau tanah sekuat mungkin tanpa menggunakan alas kaki. Jadi mereka memasangkan ketupat yang sudah diisi kacang hijau atau kacang tanah tersebut atau jagung diikat tapi tidak menggunakan alas kaki. Jadi mereka menghentakkan ke tanah atau ke lantai kosong tanpa menggunakan alas kaki. Gerakan ini akan berubah-ubah setiap sesi sesuai dengan kode lagu yang dinyanyikan oleh monepejo. Diawali oleh gerakan yang lambat hingga cepat dan pada akhirnya lambat lagi. Aksesoris sebagai musik, aksesoris yang digunakan adalah berupa ketupat yang bersegi empat, atau bulat yang disebut kedue. Ketupat itu disebut kedue dalam bahasa Sabu, yang di dalamnya diisi dengan biji kacang hijau atau bisa juga yang tadi sudah saya jelaskan, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Kedue ini diikat di atas telapak kaki dengan salah satu tali diikat di ibu jari kaki, dan tali yang lainnya di betis bagian bawah atau mata kaki. Kedue itu berfungsi sebagai musik ketika peserta menghentakkan kakinya ke tanah atau ke lantai, sehingga menghasilkan irama yang sangat indah karena bunyi yang dihasilkan oleh semua peserta adalah sama, sesuai dengan gerakan. Bila gerakannya bagus, maka seperti terdengar hanya satu ketupat yang berbunyi. Jadi kalau gerakan yang mereka buat itu benar, terdengarnya akan seperti satu ketupat saja yang berbunyi. Nah, dari penjelasan saya, di sini saya akan pada bagian akhir saya akan menjelaskan nilai agama atau makna dari tarian P2A tersebut. Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti dalam firman Tuhan berkata, marilah pada Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, dalam tarian P2A ini memiliki makna atau nilai agama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan. Dan yang ketiga, media untuk mempererat persatuan dan kebersamaan mereka. Nah, hal tersebut bisa dilihat dari bentuk tarian ini, di mana mereka berkumpul dan menari bersama-sama tanpa memandang gender maupun status sosial mereka. Baik, inilah hasil dari pemaparan materi saya tentang budaya yang saya ambil dari Sabu, yaitu tarian P2A. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.